Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Pada video ini, kami akan menjelaskan cara menganalisis suatu isu menggunakan beberapa kerangka berpikir kritis yang telah kami pelajari pada mata kuliah Soft Skills jurusan Akuntansi Universitas Pelita Harapan. Adapun isu atau topik yang akan dibahas pada video ini adalah isu bahwa Menteri Keuangan akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang. Saya akan membahas mengenai analisa kasus dengan 3 cara, yaitu yang pertama identifikasi hoax, yang kedua analisis berita, dan yang ketiga evaluasi klaim dengan fakta. Identifikasi hoax itu ditemukan 2 hal. Hoax tersebut mengklaim bahwa Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang negara jika rakyat mengizinkan. Dan terdapat narasi yang tidak jelas dan kurangnya sumber berita yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, analisis konten berita. Ditemukan pula 2 hal, yaitu tidak ada kutipan langsung atau pernyataan resmi dari Bu Sri Mulyani yang mendukung klaim tersebut, dan narasi yang disematkan dalam unggahan tidak terstruktur dengan baik dan cenderung membuat ungkapan emosional. Dan yang terakhir, evaluasi klaim dengan fakta. Ditemukan juga 2 hal. Yang pertama, Bu Sri Mulyani telah mengklarifikasi bahwa klaim tersebut adalah fitnah keji dan tidak benar. Dan yang terakhir, berita serupa pernah juga beredar pada tahun 2017, kemudian beredar kembali pada tahun 2018, yang menunjukkan bahwa ini bukan informasi baru dan mungkin telah terbukti tidak benar sebelumnya. Selanjutnya adalah klaim yang ada pada kasus jual bali. Di sini yang pertama adalah klaim faktual, yaitu klaim yang mengacu pada fakta yang terjadi. Di sini yang ada pada kasus jual bali itu klaimnya adalah keuangan negara APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Keuangan negara APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Selanjutnya adalah klaim nilai. Nah, klaim nilai ini adalah merujuk pada suatu nilai atau menetapkan nilai-nilai tertentu, baik itu positif maupun negatif. Di sini yang ada pada artikel yang dibahas yaitu adalah masyarakat harus semakin hati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah dan berita palsu. Lalu yang selanjutnya adalah klaim subjektif, yaitu merujuk pada perasaan atau pemikiran seseorang. Nah, klaim subjektif yang ada pada artikel yang dibahas itu adalah berita tersebut adalah fitnah keji dan tidak benar. Ini diucapkan oleh Menteri Keuangan, itu Bu Sri Mulyani. Lalu yang kedua adalah klaim objektif, yaitu merujuk pada nilai-nilai impersonal atau ketentuan-ketentuan impersonal. Nah, di sini klaim objektif yang ada pada artikel tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak untuk diperjualbelikan. Klaim yang kabur adalah klaim tidak jelas, tidak spesifik, atau tidak dapat diukur. Pada artikel tersebut terdapat klaim yang termasuk klaim yang kabur, yang berbunyi di media sosial beredar kabar yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang negara jika rakyat mengizinkan. Nah, klaim tersebut adalah klaim yang kabur, karena tidak jelas, tidak spesifik, dan tidak dapat diukur, khususnya pada kalimat terakhir, Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang negara jika rakyat mengizinkan. Nah, di kalimat terakhir ini tidak dijelaskan secara spesifik dan tidak dapat diukur mengenai bagaimana mekanisme jika rakyat mengizinkan itu seperti apa. Karena tidak dijelaskan apakah mekanisme maksud dari rakyat mengizinkan ini melalui DPR kah atau melalui tokoh masyarakat. Nah, itu tidak dijelaskan di sini, maka dapat disimpulkan klaim tersebut merupakan klaim yang kabur. Selanjutnya adalah klaim yang ambigu. Klaim yang ambigu adalah klaim yang memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi. Pada artikel tersebut, klaim yang ambigu adalah jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Nah, pada kalimat tersebut sebetulnya tidak dijelaskan bayar hutangnya ini maksudnya seperti apa. Karena bayar hutang bisa berarti lebih dari satu makna atau interpretasi. Karena hutang di sini bisa diklasifikasikan dari hutang negara atau hutang daerah pemerintah Kota Bali atau hutang masyarakat
yang ada di Pulau Bali sendiri. Itu tidak dijelaskan pada kalimat tersebut khususnya. Maka klaim tersebut merupakan klaim yang ambigu. Selanjutnya adalah non-claim. Non-claim adalah kalimat yang tidak mengandung pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat non-claim biasanya bersifat subjektif, opini, atau nilai. Pada artikel tersebut, kalimat non-claim-nya adalah masyarakat harus semakin berhati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah dan berita palsu serta tidak benar seperti di atas. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat non-claim karena tidak mengandung pernyataan. Kalimat tersebut justru mengandung himbauan, opini, atau nilai begitu. Jadi, kalimat tersebut kita klasifikasikan sebagai non-claim. Dari kasus hoax Sri Mulyani jual Bali untuk bayar utang. Di sini ada argumen utama terdiri dari 3 argumen. Yaitu yang pertama adalah klarifikasi dari Sri Mulyani. Yang kedua yaitu bukti berupa pernyataan resmi. Dan yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan yang jelas. Klarifikasi dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara tegas membantah klaim bahwa pemerintah akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang. Menyebutnya sebagai fitnah keji dan tidak benar. Selanjutnya yaitu bukti berupa pernyataan resmi. Sri Mulyani menyediakan bukti berupa pernyataan resmi yang menegaskan bahwa klaim tersebut adalah berita fitnah dan tidak benar. Dia menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak untuk diperjualbelikan dan bahwa klaim semacam itu bertentangan dengan mandat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga yaitu proses pengambilan keputusan yang jelas. Menteri Keuangan menekankan bahwa keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kebijakan utang negara selalu dijaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Semua kebijakan ini dibahas, disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang APBN, dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Selanjutnya ada counter argumen. Di sini ada 3 dari counter argumen. Yang pertama adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua adalah penyebaran berulang hoax. Dan yang ketiga adalah kemungkinan terpengaruh opini publik. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yaitu maksudnya adalah sebagian orang mungkin tetap skeptis terhadap klarifikasi pemerintah dan tidak percaya. Hal ini dapat membuat beberapa orang mempertahankan pandangan bahwa klaim tersebut memiliki kebenaran atau bukan hoax. Lalu penyebaran berulang hoax. Meskipun sudah diklarifikasi pada tahun 2018, berita tersebut muncul kembali pada tahun 2020, menunjukkan bahwa hoax tersebut masih dapat memengaruhi sebagian kecil masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, kemungkinan terpengaruh opini publik. Berita hoax mungkin tetap memengaruhi opini publik, meskipun sudah ada klarifikasi, karena beberapa orang dapat mempertahankan keyakinan mereka tanpa mempertimbangkan informasi terbaru. Dari kasus yang sudah diberikan. Yang pertama, modul ponens. Modul ponens ini adalah suatu bentuk penalaran atau argumen dalam logika proporsional. Dalam modul ponens digunakan 2 premis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Premis pertama adalah jika terdapat berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang, maka Menteri Sri Mulyani membantah dan klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. Lalu yang dihasilkan adalah premis 1, terdapat berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang. Lalu kesimpulannya, oleh karena itu Menteri Sri Mulyani membantah dan klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. Lalu yang kedua adalah modul tollens. Dalam modul tollens ini yaitu penawaran atau argumen yang sering digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dengan cara menyangkal konsekuensi negatif dari suatu implikasi. Yang pertama adalah premis yang pertama, jika berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang benar, maka Sri Mulyani membenarkan dan mengklarifikasi bahwa berita tersebut benar. Namun premis yang dihasilkan yaitu Menteri Sri Mulyani membantah dan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. Kesimpulannya, oleh karena itu berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang tidak benar atau hoax. Lalu yang ketiga ada silogisme disjunktif, di mana dalam silogisme disjunktif ini penalaran yang dilakukan adalah melibatkan suatu proporsi disjunktif, yaitu suatu proporsi yang menyatakan bahwa salah satu dari 2 atau lebih pernyataan benar.
Pertama, premis yang pertama, Menteri Sri Mulyani membenarkan bahwa berita pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang, atau membantah bahwa berita pemerintah Indonesia akan menjual Bali karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Premis yang dihasilkan yaitu Menteri Sri Mulyani tidak membenarkan bahwa pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang. Kesimpulannya, oleh karena itu, Menteri Sri Mulyani membantah bahwa pemerintah Indonesia akan menjual Bali karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang keempat adalah silogisme hipotesis. Dalam silogisme hipotesis ini melibatkan dua premis yang memiliki implikasi atau hubungan kondisional antar dua premis tersebut. Yang pertama, jika terdapat berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali membayar hutang, maka Sri Mulyani membantah dan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. Lalu premis kedua, jika Menteri Sri Mulyani membantah dan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax, maka berita tersebut tidak benar bahwa Bali tidak akan dijual karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya, oleh karena itu, jika terdapat berita tentang pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang, maka berita tersebut tidak benar bahwa Bali tidak akan dijual karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah silogisme dilema, di mana dalam silogisme dilema ini penalaran atau logika ini melibatkan situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan antara premis. Yang pertama, jika kita mempercayai bahwa berita pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang itu benar, maka kita akan mempercayai pada berita yang tidak benar atau hoax, karena berita tersebut telah dibantah dan diklarifikasi oleh Menteri Sri Mulyani. Lalu premis yang kedua, jika kita tidak mempercayai bahwa pemerintah Indonesia akan menjual Bali untuk membayar hutang itu benar, maka kita akan percaya pada berita yang benar dan sumbernya sudah terpercaya karena telah dibantah dan diklarifikasi oleh Menteri Sri Mulyani. Oleh karena itu, dalam silogisme ini, kesimpulannya adalah entah kita akan mempercayai pada berita yang tidak benar atau hoax, atau kita akan mempercayai oleh berita yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Saya akan membahas tentang argumen induktif spesifik, yaitu terkait berita hoaks Sri Mulyani jual Bali buat bayar hutang. 1. Analogi. Ketika Ibu Sri Mulyani menyebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak dapat diperjualbelikan dan bahwa NKRI sejak diproklamirkan oleh pendiri bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Yang kedua, generalisasi. Menteri Keuangan itu mengatakan pemerintah menjual Bali untuk bayar hutang adalah fitnah keji dan tidak benar. Kabar itu pernah beredar pada 2017, kemudian beredar kembali pada 2018 dan diunggah oleh pengguna akun Facebook bernama Sandia. 3. Kausalitas. Sandia, penggugah berita hoaks pada media sosial Facebook akan menerima tindakan hukum menurut klarifikasi Sri Mulyani. Lalu ada kesesatan berpikir informal dalam kasus hoaks jual Pulau Bali. Pada kasus hoaks jual Pulau Bali, terdapat dua kesalahan berpikir informal yang dapat diidentifikasi. Pertama, kesimpulan yang terlalu cepat berdasarkan data yang tidak cukup. Lalu kedua, kesimpulan bahwa dua hal yang terkait secara kebetulan memiliki hubungan sebab dan akibat. Lalu 1. Kesalahan generalisasi terlalu cepat. Berita hoaks tersebut hanya menyebutkan bahwa pemerintah memiliki utang yang besar. Dari informasi tersebut, berita hoaks itu langsung menyimpulkan bahwa pemerintah akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang. Jadi kesimpulan ini tuh terlalu cepat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat. Jadi pemerintah tuh memiliki banyak opsi untuk membayar utang selain menjual Pulau Bali. Lalu yang kedua adalah kesalahan asosiasi ad hoc. Jadi berita hoax tersebut mengkaitkan penjualan Pulau Bali dengan utang pemerintah. Alasannya adalah karena Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang menghasilkan banyak pendapatan bagi pemerintah. Asosiasi tersebut memang tampak logis, tetapi tidak berarti bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan pemerintah menjual Pulau Bali.
Baik, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.